Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mencoba menjelaskan secara detail mengenai kewaspadaan terhadap ayam yang kurang aktif atau dalam keadaan tenang dari bab-bab sebelumnya, bab 1, 2, 3, dan 4. Dan nantinya kita akan menjelaskan kapan ayam tidak aktif atau tenang, sehingga kawan-kawan harapannya dapat mengerti harapannya kita dapat memahami perbandingan sifat ayam yang tidak aktif atau tenang, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Baik kawan-kawan, kita langsung mengenai materi kewaspadaan terhadap ayam yang tidak aktif atau ayam dalam keadaan tenang. Dari video yang kita tayangkan ini, kawan-kawan bisa melihat sendiri di mana kondisi atalnya panjang 1 meter ujung ke ujung, tidak dipakai. Tujuannya agar pertumbuhan ayam lebih optimal dan ayam lebih tenang atau tidak aktif. Namun di sini tidak aktifnya diperboleh. Karena apa kawan-kawan? Dalam video ini yang kawan-kawan lihat, ayam dalam keadaan tenang di mana sirkulasi udaranya sudah dibuka dan kondisi ayam cukup tenang karena ayam dalam keadaan nyaman. Jadi ketidakaktifan ayam dalam video ini disebabkan atalnya tetap kering, bagus, tidak basah, ataupun tidak ada amoniak yang tinggi, sehingga sifat ayam menceker. Setelah menceker, ayam akan duduk atau tidur di atal yang kering. Selain itu, tempat pakan harus diperbanyak kawan-kawan, sehingga ayam dalam keadaan kenyang sehingga dia tidak aktif. Dan yang perlu kawan-kawan ingat, ketika ayam dalam keadaan kenyang menceker, dia tidur, jangan sering dibanguni untuk makan, karena ayam akan makan tersendirinya, tidak perlu dibanguni, asal tempat pakan ataupun volume pakan diperbanyak, sehingga mempermudah ayam untuk makan dan minum. Jadi kawan-kawan lihat, ayam dalam keadaan aman dan nyaman. Jadi atal selalu dibersihkan, dikorek, walaupun 1 kantong kresek. Jadi jangan tunggu-tunggu sampai berkarung-karung kawan, karena amoniak yang sudah dirasain ayam cukup tinggi. Jadi kawan-kawan, dengan volume tempat pakan yang banyak dan ketersediaan tempat minum yang cukup banyak juga, sehingga ayam akan makan tidak berebut ataupun tidak bersaing, sehingga pertumbuhannya akan lebih optimal. Dengan kata lain, ayam akan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, sehingga pencernaan di dalam usus ayam akan lebih baik dan tentunya lebih optimal. Jika kawan-kawan memperlakukan ayam tempat pakan sering dalam keadaan kosong, yang namanya tingkah laku ayam, dia akan makan lebih banyak dan biasanya ayam tembolok, karena sifat ayam menyimpan makanan ketika kondisi pakan sering kosong. Jadi kalau pakan yang tidak kosong, dia tidak akan menyimpan, sehingga otomatis dia makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini yang jarang peternak melakukannya, karena standar tempat pakan yang biasanya pelaku usaha ayam broiler, baik peternak maupun perusahaan ayam 4.000, rata-rata 25 sampai 35 baki. Harusnya
60-80 baki. Jadi tidak ada istilah ayam mati karena overdosis banyak makan, terutama di ayam kecil. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan mengenai tidak bolehnya ayam dalam keadaan tidak aktif atau tenang. Jadi kewaspadaan terhadap ayam tidak aktif perlu kawan-kawan hindari ketika pemanas kurang, sehingga tentunya ayam mengumpul tidak aktif untuk makan. Yang kedua, kawan-kawan hindari amonia dalam keadaan tinggi seperti lemek ataupun basah, sehingga ayam tidak nyaman untuk makan dan dia pun tidak aktif. Yang ketiga, sirkulasi udara harus kawan-kawan pandai melihat kondisi ayam dengan cara melihat paruh dan penyebaran ayamnya, sehingga ketika sirkulasi udara ayam biasanya aktif saat dibuka tenda kiri kanannya. Selanjutnya yang membuat tidak aktif, volume tempat pakan terlalu jauh, jadi harus diperbanyak volume tempat pakannya kawan-kawan. Jangan diikuti standar, harusnya diikuti di atas standar, sehingga hasil kawan-kawan pun di atas standar pula. Selanjutnya, ketika tidak aktif dalam kondisi seperti itu, ayam jangan coba-coba sering dibanguni karena stres. Yang perlu bagi kawan-kawan adalah jangan melakukan kondisi seperti pemanas yang kurang atau yang basah, tempat pakan yang sedikit, karena cenderung ayam akan mudah terserang penyakit. Stres sering dibanguni, akhirnya ayam dalam keadaan mati. Jadi membanguni ayam boleh-boleh saja asal melihat kondisinya dalam keadaan nyaman. Dan yang kedua, tombol ayam sering kita pegang ketika berisi, biarkan saja ayamnya tenang, jangan dibanguni. Ketika ayamnya banyak yang tembolok diperbolehkan, namun hal seperti ini masih tetap kita bilang tidak diperbolehkan karena volume tempat pakan saja diperbanyak kawan-kawan, sehingga ayam tidak akan ada yang kelaparan. Namun tempat pakan terus diisi, jangan sampai kosong kawan-kawan. Jadi kawan, pembahasan bahasa kita tadinya itu adalah aktual di lapangan dan tidak kaku di dalam pemeliharaan ayam broiler. Jadi bahasa kita sering dibolak-balik karena bahasa aktual di lapangannya seperti itu. Ketika kita membaca sumber-sumber ilmu dari sumber lain seperti buku ataupun media-media lainnya, di mana antara teori yang ditulis di buku ataupun di media itu kawan-kawan harus punya filter, cocokkan di lapangan. Namun dasar ilmu kita tetap berfokus pada sumber-sumber dari buku ataupun media cetak, karena rata-rata kawanku manajemen yang tertulis di sumber-sumber lain adalah manajemen standar. Dengan hadirnya channel Indomera Rahab, di sini kita mencoba mensosialisasi mengenai manajemen yang selama ini diterapkan bagi pelaku usaha ayam broiler, baik perusahaan maupun peternak itu memakai manajemen standar. Manajemen standar tidak salah, namun ketika cuaca tidak lagi standar, maka yang harus dipakai adalah manajemen di atas standar. Jadi kawan-kawan, manajemen di atas standar belum ada di berbagai sumber, sehingga saya mencoba untuk merubah dari standar ke lebih baik lagi di atas standar. Mudah-mudahan dengan manajemen di atas standar, cara pemeliharaan pelaku usaha ayam broiler
bisa berubah agar hasil tiap periodenya lebih optimal. Ini minimal 6.000 per ekor keuntungannya setiap periodenya kawan-kawan. Dan di channel Indomor Arab ini pun kita sementara tidak menayangkan mengenai kandang close house, karena dengan memakai manajemen di atas standar, keuntungan bisa melebihi keuntungan kandang close house. Karena apa kawan-kawan? Karena kandang close house pun memakai manajemen standar. Banyak yang harus dirubah di dalam kandang close house juga kawan-kawan, seperti kandang yang belum close house. Tentunya lebih banyak lagi yang harus dirubah kawan-kawan, sehingga manajemen yang melekat di pelaku usaha ayam broiler 7 turunan tidak seperti itu aja kawan. Makanya kenapa para pelaku usaha ayam broiler ataupun peternak yang sudah banyak pengalaman masih juga mengalami kerugian, malah sering mengalami kerugian, karena yang dipakainya tetap aja manajemen standar. Di video ini kita tidak bermaksud menyinggung siapapun kawan-kawan. Kita kepingin pemeliharaan ayam broiler di negeri kita ini berubah dengan cara meningkatkan wawasan kita, meningkatkan cara pemeliharaan kita yang lebih baik dari sebelumnya kawan-kawan. Dari video pertama sampai terakhir kita selalu memberikan bagaimana penjelasan mengenai manajemen di atas standar. Nantinya bisa kawan-kawan lihat video-video sebelumnya agar pemahaman manajemen di atas standar kawan-kawan bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kawan, tetap semangat, dan terima kasih pula selama ini dukungannya kepada saya. Mudah-mudahan kawan-kawan dalam keadaan sehat, semangat, dan terus berkarya kawan-kawan.